Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Fitriana Dewi dengan NIM 1948-2011-064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaminan mutu pangan. Yang pertama, mutu bahan pangan. Untuk definisi sendiri, jaminan mutu merupakan suatu program menyeluruh yang meliputi semua aspek mengenai produk dan kondisi penanganan, pengolahan, pengemasan distribusi, dan penyimpanan produksi makanan secara aman dengan produksi yang baik. Sehingga jaminan mutu secara keseluruhan mencakup perencanaan sampai diperoleh produk akhir. Menurut Forde and Hiase 1998, suatu sistem jaminan keamanan pangan harus mampu menjamin keamanan pangan melalui regulasi dengan cara melakukan pengawasan yang ketat akan adanya bahaya pangan atau isu-isu terbaru mengenai pangan. Koordinasi antara pemerintah sebagai regulator dan legislator bersama pihak produsen sebagai pelaksana bila berjalan dengan baik akan mencapai iklim yang kondusif bagi terciptanya keamanan pangan. Yang kedua ada batas mutu atau standar mutu. Tujuan penetapan batas mutu antara lain. 1. Produsen diikat untuk memproduksi komoditas dengan mutu yang baik. Yang kedua, konsumen dapat menerima produk seperti yang diinginkan. Adanya keragaman mutu dan ditetapkannya batas mutu, maka di daerah mutu dari suatu komoditas yang dianggap baik masih dapat dikelompokkan menjadi berbagai tingkat atau kelas mutu atau grade. Proses pengelompokan kelas mutu disebut grading. Untuk jaminan mutu produk. Jaminan mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematik yang diterapkan dalam sistem mutu dan diperagakan sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa barang atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu. Secara internal, jaminan mutu memberikan keyakinan pada manajemen, sedangkan secara eksternal memberikan keyakinan kepada pelanggan atau pihak lain. Unsur dan karakteria mutu. Sifat-sifat mutu yaitu sifat-sifat yang langsung dapat diamati, dianalisa, atau diukur dari produk. Sifat mutu terdiri atas 1. Sifat mutu fisik yang objektif, termasuk sifat mutu mekanik, fisik, morfologi, kimiawi, mikrobiologi, sifat mutu gizi, dan sifat mutu biologi. Yang kedua ada sifat mutu organoleptik atau inderawi yang subjektif termasuk rasa, bau, warna, tekstur, dan penampakannya. Selanjutnya ada industri pangan di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta berkembangnya teknologi menjadi inovasi produk olahan yang terus-menerus dalam hal 1. Jenis, 2. Bentuk, 3. Kemasan, 4. Teknik-teknik pemasaran secara terpadu. Industri juga dituntut untuk dapat menyediakan produk-produk pangan olahan yang menarik dengan mutu yang baik, bergizi, aman, serta memiliki harga jual yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya ada pengawasan mutu pangan. Program pengawasan mutu pangan ditujukan untuk melindungi masyarakat sehingga tidak mengkonsumsi pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, mutu, dan gizi. Pangan harus berdasarkan suatu standar sehingga tidak merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Dalam program ini mencakup 1. Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan, 2. Pemberian label, 3. Pelaksanaan sistem pengawasan makanan, 4. Penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya ada konsep mutu pangan. Produk pangan yang bermutu ialah aman dikonsumsi, layak dikonsumsi, memberikan nilai lebih atau manfaat, mengandung nutrisi, organoleptik, dan estetika. Selanjutnya ada penggunaan pengawasan mutu. Pengawasan mutu barang mempunyai arti sangat penting, baik bagi masyarakat konsumen, perusahaan industri, pemasaran, maupun pemerintah. Secara umum, baik di tingkat petani, industri, daerah maupun nasional. Pengawasan mutu digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu 1. Memberikan pedoman mutu bagi produsen, 2. Membina pengembangan pemasaran komoditas termasuk ekspor, 3. Membina pengembangan industri, 4. Melindungi konsumen, 5. Mengendalikan proses pengolahan di tingkat industri. Lanjut, kerusakan dan penurunan mutu pangan. Karakteristik mutu. Mengklasifikasi karakteristik mutu bahan pangan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada karakteristik
fisik atau tampak meliputi penampilan yaitu warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik. Kinestetika yaitu tekstur, kekentalan, dan konsistensi. Flavor yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip. Yang kedua ada karakteristik tersembunyi yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Selanjutnya pangan yang aman dan bermutu. 1. Bebas bahaya aman. Bebas bahaya kimia, bebas bahaya fisika, dan bebas bahaya biologi atau mikrobiologi. Yang standar mutu yang memenuhi syarat ialah konsumen, peraturan atau regulasi, dan industri. Selanjutnya ada prinsip sanitasi dan higien makanan. Prinsip 1, pemilihan bahan. Penggolongan bahan makan. Makanan mentah segar, contohnya daging, beras, ubi, dan lain-lain. Yang kedua ada ciri-ciri bahan makanan yang baik. Makanan hewani, yaitu daging kambing, ikan segar, telur, susu, dan lain-lain. Selanjutnya ada makanan nabati, ialah buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Sumber bahan makanan yang baik, rumah potong hewan, atau RPH, yang diawasi pemerintah, dan sebagai tempat pemotongan hewan yang resmi. Prinsip 2, penyimpanan bahan makanan. Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena 1. Tercemarnya bakteri karena alam atau perlakuan manusia. 2. Adanya enzim dalam makanan yang diperlukan untuk proses pematangan, misalnya pada buah-buahan. Prinsip 3. Pengolahan makanan. Tujuan pengolahan makanan adalah meningkatkan daya cerna dan kenampakan memperoleh mikroorganisme dalam bahan pangan. Prinsip 4. Penyimpanan makanan masak. Cara penyimpanan makanan masak, yang pertama wadah. Setiap wadah mempunyai tutup atau berventilasi sehingga dapat mengeluarkan uap air. Makanan yang berkuah dipisah antara lauk dengan sausnya. Prinsip kelima, pengangkutan makanan. Cara pengangkutan makanan yang telah masak. Kendaraan pengangkut disediakan khusus dan tidak digunakan untuk keperluan mengangkut bahan lain. Prinsip keenam, penyajian makanan. Merupakan rangkaian akhir perjalanan makanan. Makanan yang disajikan harus siap santap, uji laboratorium juga diperlukan, dilakukan secara insidental bila ada kecurigaan. Untuk cakupan standarisasi mutu pangan, yang pertama ada nama produk pangan yang baku, yang kedua klasifikasi mutu harus didukung dengan kriteria dan istilah yang diuraikan secara jelas dan pasti. Yang ketiga, jaminan keamanan biologi, hayati, kemis, fisis, dan kehalalan. Yang keempat ada metode sampling untuk pengujian atribut mutu. Yang kelima ada metode pengujian atau analisa. Yang keenam bahan dan cara pengemasan. Dan yang ketujuh ada labeling. Untuk manajemen mutu pangan. Yang pertama ada Good Manufacturing Practice atau GMP. GMP adalah suatu pedoman cara produksi makanan yang bertujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu, baik, dan aman secara konsisten. GMP merupakan titik awal untuk mengendalikan risiko keamanan pangan. Yang kedua ada Sanitation Standard Operation Product, atau yang disebut dengan SSOP. SSOP adalah prosedur tertulis yang harus digunakan oleh pemproses pangan untuk memenuhi kondisi dan praktek sanitasi. SSOP didasarkan pada Current Good Manufacturing Practice atau CGMP yang bersifat wajib untuk perusahaan pangan dan importer di bawah yurisdiksi Food and Drugs Administration. Selanjutnya ada Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. HACCP sebagai suatu sistem manajemen mutu yang secara efektif dan efisien menjamin keamanan hasil-hasil pertanian sampai menjadi makanan siap santap dan fokus untuk mencegah masalah untuk menjamin produksi produk-produk pangan yang aman dikonsumsi. Apa itu HACCP? Ialah merupakan suatu alat, cara, metode, sistem untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang penting bagi keamanan pangan. Mekanisme kerja sistem HACCP yang pertama ada mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang berpotensi mencemari. Yang kedua ada melakukan tindakan pencegahan bahaya. Yang keempat ada memantau pengendalian bahaya untuk memastikan efektivitas. Yang kelima ada verifikasi efektivitas keseluruhan sistem.
Selanjutnya ada metode pembobotan analytical hierarchy process atau AHP. AHP merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan pada sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Selanjutnya ada upaya mempertahankan kualitas produk. Yang pertama ada dokumentasi sistem mutu. Perusahaan harus membangun dan mempertahankan suatu sistem mutu tertulis atau terdokumentasi dengan pengertian hal ini akan menjadi produk-produknya sesuai dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, pengendalian perencanaan. Tujuan utama seseorang perancang adalah menciptakan suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara penuh yang dapat diproduksi pada tingkat harga yang bersaing. Yang ketiga, ada pengendalian dokumen. Tujuan pengendalian dokumen adalah untuk memastikan bahwa para pelaksana tugas sadar akan adanya dokumen-dokumen yang mengatur tugas mereka. Yang keempat, ada pengendalian pembelian. Pembelian bahan hampir seluruhnya berdampak kepada mutu produk akhir, sehingga harus dikendalikan dengan baik. Perusahaan harus memastikan bahwa semua bahan dan jasa diperoleh dari sumber-sumber di perusahaan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang keenam, ada pengendalian produk yang dipasok pembeli. Perusahaan bertanggung jawab terhadap mencegah kerusakan, pemeliharaan, penyimpangan, penanganan, dan penggunaan selama barang tersebut dalam tanggung jawabnya. Yang keenam, ada identifikasi produk dan kemampuan telusur. Identifikasi suatu produk dan penelusur produk merupakan persyaratan penting sistem mutu untuk keperluan identifikasi produk dan mencegah tercampurnya selama proses. Yang ketujuh ada pengendalian proses. Pengendalian proses dalam sistem standarisasi jaminan mutu mencakup seluruh faktor yang berdampak terhadap proses seperti parameter proses, peralatan, bahan, personil, dan kondisi lingkungan proses. Yang ke-8 ada inspeksi dan pengujian. Meskipun penekanan pengendalian mutu telah beralih pada kegiatan-kegiatan pencegahan dalam tahap sebelum produksi, inspeksi dengan intensitas tertentu tidak dapat dihindari dalam sistem mutu. Yang ke-9 ada inspeksi, pengukuran, dan peralatan uji. Pengukuran atau kegiatan pengujian bermanfaat jika hasil pengukuran dapat diandalkan. Yang ke-10 ada inspeksi atau status pengujian. Tujuan utama sistem mutu adalah untuk memastikan hanya produk-produk yang memenuhi spesifikasi sesuai kesepakatan yang dikirim ke pelanggan. Yang ke-11 ada pengendalian produk yang tidak sesuai. Dalam sistem produksi harus dapat disingkirkan produk-produk yang tidak sesuai. Yang ke-12 ada tindakan koreksi. Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi operasi standar atau prosedur karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Ke-13, penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman. Perusahaan manufaktur terlibat dalam berbagai bahan dan produk, baik dalam bentuk bahan mentah, produk antara untuk diproses lagi maupun produk jadi. 14. Catatan-catatan mutu. Perusahaan harus menyusun atau memelihara prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, pembuatan indeks, pengarsipan, penyimpanan, dan disposisi catatan mutu. Yang ke-15 ada audit mutu internal. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan suatu perusahaan untuk melembagakan suatu audit sistematis terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan mutu. Yang ke-16 ada pelatihan dan motivasi. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan kebutuhan pelatihan harus diidentifikasi dengan cermat dan menyiapkan prosedur berkaitan dengan mutu. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.